Bu. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada, haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada hari Jumat Agung yang sudah berlalu kita sudah memperingati tentang kematian Kristus, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Ini adalah sebuah kemenangan yang luar biasa dalam iman kita sebagai Kristen. Kita punya pengharapan yang baru. Kita sebagai orang-orang yang terbuang, yang hilang oleh karena dosa, tapi kembali kita diperhitungkan di hadapan Bapa di surga oleh karena kematian Kristus Tuhan kita. Amin. Oleh karena itu kita bersukacita semua. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita beri tangan, katakan haleluya. Haleluya. Katakan terus haleluya. Arahkan hatimu pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Terus katakan haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih. Selain kasih, kita percaya dengan apa yang kita lakukan ini suatu pernyataan sukacita kita dalam kemenangan iman kita. Kita tidak lagi diperhambakan oleh dosa, kita tidak lagi diperhambakan oleh iblis, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah beroleh kepastian dalam kemenangan. Haleluya. Saudara kasih, tadi sudah membacakan riwayat kematian Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di Yohanes pasal 20 sampai tadi 3 kisah di situ ya. Yang pertama, di mana para perempuan-perempuan yang percaya pada Yesus pergi ke kuburan. Lalu ketika mereka sampai di kuburan, kuburan itu sudah terbuka, batunya sudah tergeser. Lalu mereka melihat kuburan kosong. Dan kemudian ada seorang sosok malaikat yang berkata bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Mengapa engkau mencari orang yang hidup di antara orang mati? Amin. Sehingga bisa membuat mereka bingung dan heran. Ya. Kenapa mereka bingung? Kenapa mereka sepertinya kaget? Seharusnya tidak demikian. Karena peristiwa yang terjadi itu sudah 4 kali Yesus memberitahukannya sebelum dia mati. Ada pemberitahuan yang pertama, pemberitahuan yang kedua, ketiga, dan keempat. Bahwa semua yang terjadi itu sudah diberitahukan Yesus sebelumnya. Amin. Ya. Bahkan ditambah lagi dengan nubuatan para nabi. Ada yang dinubuatkan oleh Nabi Daud atau Raja Daud. Ada juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Tetapi ketika peristiwa terjadi, mereka kaget. Kubur kosong, amin. Mereka meletakkannya 2 hari yang lalu di situ, tapi sekarang kosong. Lalu tiba-tiba ada seorang berkata, kenapa engkau cari yang hidup di antara orang mati? Orang itu bukan orang biasa, bukan manusia biasa, tapi mereka adalah malaikat. Amin. Sehingga akhirnya mereka berlari-lari menjumpai murid-murid yang lain. Dan mereka memberitahukan apa yang terjadi. Dan saudara kasih, murid yang lain juga bingung. Masa katanya gitu? Ya kan? Sama juga kalau sekarang ada orang bersaksi tentang mukjizat Tuhan dalam hidupnya. Kita heran, masa begitu? Benar ya? Padahal seharusnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena iman kita itu pada Yesus
tak ada yang mustahil. Amin. Tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi memang kita mewarisi segala janji-janji Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang percaya kepadanya. Haleluya. Lalu apa yang mereka lakukan ketika disampaikan para perempuan-perempuan itu, sudah hilang mayatnya Tuhan kita. Ya, tidak ada lagi di kuburan, alias kuburan kosong. Lalu dengan secepatnya mereka memiliki suatu keputusan, kesepakatan, ayo sama-sama kita melihat kembali. Amin. Awal-awalnya bagus, ya, bersehati, kompak, bersatu, ya. Tetapi di perjalanan saudara kasih sudah tidak kompak lagi, ya. Yang kuat berlari sekencang-kencangnya, yang setengah kuat menyusul yang kuat, yang paling tidak kuat paling di belakang. Amin. Ya, kuat tenaganya, lari dia. Ya. Ternyata seorang kasih yang kuat tadi ini hanya sampai di pintu kuburan, bahkan masuk ke dalam pun takut dia, ya kan? Ke dalam pun takut. Dia hanya mengandalkan tenaganya saja. Tidak dijumpai apa-apa. Dari luar saja ditengok memang benarnya tidak ada kuburan kosong. Yang kedua, Petrus dan murid yang lain, begitu dia sampai, itu yang duluan kan? Yang kedua Petrus ya. Yang baca tadi, yang kedua Petrus. Udah lupa juga yang baca, ya kan? Siapa yang kedua? Petrus kan? Ya Petrus. Ya. Petrus masuk ke dalam, dia tengoknya tidak ada juga, dia hanya jumpa dengan kain kafan, kain peluh. Ya. Lalu yang paling terbelakang adalah perempuan-perempuan yang tidak kuat berlari. Jadi itulah perempuan-perempuan yang percaya, memang fisiknya tidak kuat, tapi jangan lawan imannya. Amin. Ya, sama seperti perempuan-perempuan kita di sini. Ya, angkat kursi memang nggak kuat, tapi berdoa jangan coba. Amin. Soal memasak memang nggak hebat dia. Ya, nggak hebat dia, tapi kalau berdoa bisa sampai berbulan-bulan, tahan dia berdoa terus. Amin. Itu perempuan kita di sini. Memang gak kuat perempuan kita untuk bertani, tapi kalau memuji Tuhan bertahun-tahun pun sanggup dia. Haleluya. Makanya perempuan-perempuan kita, coba tengok jari-jarinya bersih semua. Amin. Tidak ada yang kotor. Haleluya. Tetapi dia pelan-pelan saja dia mencari Yesus dengan iman, dengan hati penuh dengan kerinduan. Amin. Ya. Yang lain hanya kaget-kaget saja. Masa katanya itu. Ya. Yang pertama tadi kembali dia tanpa kesaksian. Ketika orang berjumpa padanya, apakah sudah jumpa dengan Yesus? Pasti jawabannya tidak jumpa, tapi sudah sampainya kami di kuburan katanya. Selama ikut Yesus dia hanyalah suasana kuburan terus di hatinya. Ya.
cerita sedikit, cerita, matilah kita ini. Bagaimana keadaanmu Pak? Aduh, matilah ini Pak. Bagaimana ekonomi Pak? Aduh, matilah Pak. Ya kan? Amin. Ya. Yang kedua tadi Simon Petrus berjumpa dia dengan kain kafan. Ketika dia kembali dan orang bertanya, apakah sudah jumpa dengan Yesus? Pasti jawabannya cuma kain kafan yang ada. Amin. Iya. Kalau maulah kain kafan ini, ayolah kita bagi-bagi. Amin. Ya, banyak yang seperti itu. Banyak. Memang pembela sidang, tapi pembela sidang yang tidak pernah berdoa. Ya. Pembela sidang yang masih bersifat preman. Ya kan? SNK yang masih berdukun-dukun, ya kan? Memang dapat jabatan dia, tapi tidak berjumpa dengan Yesus. Amin. Ya. Ya kan? Tapi perempuan yang cari Yesus tadi dengan hatinya, dengan penuh kerinduan, dibuktikan dengan air mata, ya. Akhirnya datang malaikat. Ibu mau cari siapa? Ya. Kalau kau yang memindahkan mayat bukan itu, kasih tahulah biar aku mengambilnya. Amin. Padahal malaikat. Ya. Lalu dilayani dia dengan malaikat dan berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Ini adalah gambaran orang-orang yang mencari Yesus setelah Yesus mati dan bangkit dari orang mati. Yesus tidak bisa dicari lagi seperti ketika dia belum mati. Amin. Ya. Sebelum mati Yesus, kalau dia berada di Galilea, siapapun yang mau berjumpa bisa jumpa dengan Yesus. Ketika dia berada di Kapernaum, siapapun yang mau berjumpa bisa jumpa dengan Yesus. Amin. Makanya yang nggak percaya pun bisa jumpa. Ya. Yang mau membunuh Yesus pun bisa jumpa juga sama dia. Yang mau mengkhianatinya pun bisa jumpa sama dia. Yang benar-benar percaya juga bisa jumpa dengan Yesus. Amin. Tetapi ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak bisa lagi mencari Yesus dengan cara seperti itu. Harus mencari dia dengan iman kita, dengan hati kita. Hati yang sangat merendahkan hati, penuh dengan kerinduan pada Yesus. Amin. Ya. Kalau ada yang seperti itu di mana-mana, saudara dan saya bisa berjumpa dengan Yesus. Mau saudara berada di Amerika bisa berjumpa dengan Yesus dengan cara seperti itu. Mau berada di Pulau Nias juga bisa. Mau sedang berada di kapal laut bisa. Mau sedang berada di pesawat bisa. Mau sedang berada di rumah sakit saat ini pun bisa berjumpa dengan Yesus dengan cara seperti itu. Amin. Haleluya. Dan ketika sudah berjumpa, apa yang terjadi? Terjadi sukacita yang luar biasa. Amin. Dari duka cita tadi menjadi sukacita. Amin. Kenapa pengikut Yesus saat ini kebanyakan duka citanya yang kelihatan, stresnya yang kelihatan? Kenapa? Ya, berarti saudara hanya sampai di depan kubur tadi.
Atau saudara hanya mengambil kain kafan saja. Amin. Kain kafan tidak mungkin memberikan sukacita pada saudara. Jabatan apapun tidak mungkin akan membuat saudara bersukacita. Sukacita yang sejati. Amin. Tetapi pertemuan dengan Yesus, persekutuan dengan Yesus, itu akan membuat saudara kita semua sangat bersukacita, mengubahkan suasana hati kita, mengubahkan suasana pikiran kita, sehingga menjadi sukacita. Bahkan kalau sakit pun kita bisa sembuh, amin. Sakit hati pun bisa disembuhkan. Lalu kenapa banyak Kristen-Kristen sekarang ini sakit hatinya tidak sembuh-sembuh dari tahun 70 sampai tahun 500 sampai tahun 2000 saat ini 2020. Gak hilang-hilang sakit hatinya, tetapi banyak yang berbuat sudah berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata kepadaku demikian. Bahkan ada yang bilang aku sudah ke surga, tapi sakit hatinya juga tetap ada. Gimana itu ya? Ya, seharusnya orang berjumpa dengan Yesus, ya pasti diubahkan suasana hatinya menjadi sukacita. Haleluya. Itu maknanya kita berkumpul hari ini saudara kasih manapun berada. Mari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengalahkan segala suasana hati kita yang membuat kita berduka, bersedih, hati yang tidak punya pengharapan, ya, dan punya pengharapan yang baru, hati yang kecewa, hati yang putus asa, butuh visi yang sakit. Alamilah perjumpaan dengan Yesus yang sangat-sangat berkuasa untuk mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya jamin kalau saudara kita ini dibagi uang sekarang ini 10 juta, pasti akan bersukacita. Semua kelihatan giginya ketawa. Kan itu kan? Tapi yang saya bagi sekarang ini tidak ada nilainya saudara kasih, amin. Ya, mau di toko mana pun saudara nggak bisa beli. Sebanyak apapun uang saudara, sebanyak emas perak saudara nggak bisa beli. Itulah kelebihan orang percaya, amin. Ya, itulah harta yang sesungguhnya. Kalau saudara mau cari kebahagiaan sejati, alamilah perjumpaan, persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tapi jangan juga mentang-mentang sudah berjumpa dengan Yesus, sudah dekat dengan Yesus, jadi gak suka lagi sama orang lain. Ya, itu salah. Aku sudah izin sama Tuhan Yesus, kecillah semua orang lain ini. Itu namanya sombong iman, sombong rohani. Justru sudah semakin dekat dengan Tuhan, maka kasihnya semakin kelihatan. Amin. Terangnya semakin bersinar. Ya, itulah makanya kita bersukacita dalam Paskah ini. Artinya ada sesuatu yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yakin? Yakin? Coba senyum dulu semua. Senyum dulu. Kok ada juga gak senyum? Coba lihat kiri kanan dulu tuh. Ayo. Tuhan memberkati, ayo. Haleluya. Ya kan? Teacher, sukacita kan? Ya. Jadi ambil, jangan hanya lewat-lewat saja. Ambil sukacita itu karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat ini. Amin. Berbahagialah orang yang tidak percaya, yang tidak melihat, namun percaya. Kalau tidak kita lihat pun sosoknya Tuhan kita saat ini, tapi hati kita percaya, maka apa yang saudara imankan sudah menjadi milik saudara sekarang. Haleluya.
Saudara kasih, jangan lagi hanya mengandalkan tenaga mencari Yesus. Jangan mengandalkan pengetahuan. Andalkanlah hati. Amin. Andalkanlah iman. Penuh dengan kerinduan. Ya. Kalau hari ini kita buat seperti ini, saudara akan luar biasa melewati hari-hari yang akan datang. Amin. Amin. Ada yang sudah putus asa dengan situasi sekarang ini? Tidak. Usaha saya sudah bangkrut, nggak ada orang yang mau belanja, nggak bisa kemana-mana kita, bagi kita pun nggak laku. Mana? Dari dalam Yesus tidak ada putus asa. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja mulai hari ini, besok, lusa, seterusnya dalam hidup saudara. Percaya? Itulah bedanya beragama dengan bertuhan. Kita semua bertuhan walaupun beragama. Haleluya. Jangan cuma beragama tapi tidak bertuhan. Artinya tidak ada yang lain. Saudara kasih, kematian dan bangkitan Tuhan Yesus itu sebenarnya inti daripada pemberitaan Injil. Ya. Kalau Yesus tidak mati untuk dosa kita, sia-sialah pemberitaan Injil, maka gagal penebusan dosa. Kalaupun mati tapi tidak bangkit, gagal juga. Ya. Maka ini sangat penting saudara kasih pemberitaan tentang kebangkitan Yesus. Sangat penting di dalam iman kita bahwa kita ini sudah terjual oleh karena dosa, upah maut, dosa adalah maut. Tetapi oleh karena kasih, Yesus menebus kita dari dosa, dari maut dengan cara Dia mati, ya, turun ke dalam maut, dan kita sudah ditebus dari sana. Haleluya. Dengan kebangkitan Yesus, siapa yang percaya pada Yesus, maka maut tidak berkuasa lagi dalam hidupnya. Amin. Tapi ada janji keselamatan, hidup yang kekal. Saudara kasih, ada berapa makna daripada perayaan Paskah hari ini yang penting untuk kita. Yang pertama, Paskah kebangkitan Yesus merupakan penggenapan dari nubuatan para nabi. Artinya sudah ribuan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang sudah berlalu, sudah dinubuatkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Amin. Ya. Walaupun orang mengatakan berbagai cerita yang mirip tentang hal ini, ada yang bilang bahwa bukan Yesus yang mati, ada yang bilang bahwa rekayasa semuanya itu. Tidak. Karena kematiannya, kebangkitannya jauh sebelumnya sudah diberitahukan. Amin. Ya. Tertulis di Yesaya 53 ayat 10 sampai 12 dan Mazmur 16 ayat 10 sampai 11. Kita ambil contoh aja Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Silakan baca dulu. Yesaya 53 10 ayat 10 sampai 12. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Amin. Memang peristiwa kematian Yesus seakan-akan dia ini seorang penjahat yang besar. Bahkan di antara penjahat dia disalibkan,
tulangnya diremukkan, artinya dia mengalami suatu kematian. Tetapi saudara yang kasih, dia dibangkitkan kembali untuk melihat keturunannya dan umurnya lanjut. Siapa keturunannya? Anak-anak rohani. Guru kita adalah Yesus. Amin. Semua yang percaya pada Yesus, kita adalah anak rohaninya. Amin. Dan lanjut umurnya, dia hidup sampai selama-lamanya. Amin. Yesus. Ya. Mazmur 16 10 sampai 11. Mazmur 16 ayat 10 sampai 11. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Ya. Jadi artinya walaupun Yesus mati, tetapi dia tidak dibiarkan di situ. Dia dibangkitkan kembali untuk mengalahkan maut itu. Amin. Ya. Artinya Allah tidak membiarkan dia di dalam kematian untuk selama-lamanya. Seandainya Yesus juga mau bisa menahan dia dalam kematian, maka gagallah keselamatan kita. Amin. Tetapi dia tidak bisa ditahan oleh maut. Kenapa? Karena dia tidak bersalah. Amin. Karena Yesus tidak berdosa, maka maut tidak berkuasa menahan Kristus, sehingga dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga nusulkan Allah Bapa. Amin. Jadi penggenapan dan nubatan ini sudah terjadi. Lukas 24 ayat 46. Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada tertulis. Amin. Ada tertulis, berarti ada nubuatan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Amin. Apakah tepat nubuatan itu? Yesus mati pada hari Jumat dan bangkit dia pada Minggu pagi. Apakah benar pada hari ketiga dia bangkit? Benar? Amin. Ya. Jadi kalau ada pun diputar-putar bagaimana cerita di luar sana oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya, tetapi oleh karena firman Tuhan, kita tetap kokoh di dalam kepercayaan kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Sehingga kita juga beroleh nanti kebangkitan. Ya. Kalau Yesus sudah bangkit, maka kita pun akan mengalami kematian selama-lamanya oleh karena dosa. Amin. Yang kedua, saudara kasih. Itu yang pertama tadi, penggenapan nubuatan. Yang kedua, perkataan Yesus benar tentang kematian dan kebangkitannya. Silakan cari sendiri nanti ayatnya. Ada 4 kali Tuhan Yesus memberitahukan kematiannya. Yang pertama Matius 16 ayat 21 sampai 28.
Matius 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke cukup. Dia dibunuh, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Benar? Benar? Benar. Matius 17 ayat 22. Pemberitahuan yang kedua. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Apa judulnya? Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ya, pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Benar? Benar? Haleluya. Jadi kita tidak perlu dibodohi lagi. Kita punya firman Tuhan sebagai bukti dan ada saksi-saksi yang melihat tentang kebangkitan Yesus. Bahkan malaikat pun turut menyaksikannya. Nah, dengan kebangkitan Yesus maka ada pengharapan bagi kita tentang hidup kita yang sudah tidak punya pengharapan karena dosa, hidup kita yang sudah terbuang, terhilang. Tapi dengan bangkitnya Yesus ada pengharapan yang baru. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 4. Atau mulai dari ayat 1 sampai 4. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang dan tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bintia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita menerima percikan darah Yesus, sehingga dengan kebangkitannya juga kita dilahirkan kembali untuk menerima kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Ya. Apa harapan kita? Kita mewarisi janji itu Allah, mewarisi janji-janji Allah, dan mewarisi kerajaan surga, mewarisi hidup yang kekal. Amin. Ya. Di saudara kasih, jangan hidup lagi di dalam keputusasaan oleh karena dunia ini, oleh karena yang musuh-musuh, oleh karena kata-kata yang tidak penting, oleh karena sesuatu yang saudara lihat yang tidak penting untuk keselamatan kita. Amin. Terpandanglah yang besar, yang jauh ke depan, penuh dengan pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan kembali. Amin. Bagaimana kita dilahirkan kembali? Kita dilahirkan di dalam air, di dalam roh. Amin. Ya. Sehingga kita turun dalam apa yang dialami Yesus, penyatuan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak dunia ini, tapi anak-anak Allah yang Maha Mulia. Amin. Paham? Mau jadi pewaris? Maka jangan stres lagi. Kenapa distreskan hal-hal yang musuh-musuh? Ada yang depannya begitu besar dahsyat yang kita nantikan dari Tuhan. Semua yang dunia ini hanya permainan saja untuk supaya jangan bosan. Amin.
Ya, kalau nggak ada kan cuma duduk aja nunggu Tuhan kan berpuluh-puluh tahun. Kan bosan juga kan? Bosan kan? Makanya udahlah, sebelum datang Tuhan, udah menovan kami dan dulu kau sampai menovan sementara dulu. Tapi bagus-bagus kalian jangan jahat. Amin? Ya kan? Karena rawatlah dulu anak-anak kalian. Ya, ku kasih kalian usaha ini, tapi kerjakanlah dengan benar. Haleluya. Tapi bukan itu harta yang sesungguhnya. Ya. Ada pengharapan yang baru yang sungguh-sungguh kita alami nanti ketika hari pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Susah senang di dunia ini wajar-wajar saja, biarin saja gitu. Ya, kadang-kadang direhab, kadang-kadang di penjara, biasa itu. Ya. Jatuh bangun kan itu. Dan sekarang tetapkan imanmu, kepercayaan pada Yesus, pengharapanmu yang baru. Masa lalu sudah berlalu, yang baru saya akan terima. Harapan yang baru dalam Tuhan, aku bukan anak yang putus asa. Ada harapanku menyarisi janji Tuhan. Aku anak kerajaan surga. Amin. Haleluya. Kalau sama kita seperti ini semua, ya, kita semua anak kerajaan sama teman pewaris kerajaan surga kita, tidak ada iri dengki, tidak ada akar pahit dalam kita. Kalau ada pun persoalan tentang hal yang busuk-busuk ini, tidak perlu diperpanjang-panjang, dilama-lamakan. Orang toh juga ditinggalkan. Amin. Haleluya. Ya. Jadi ada pengharapan yang baru. Sudah berapa ya? Sudah berapa? Nanti tanya ya. Yang pertama tadi penggenapan membuat nabi. Yang kedua pemberitahuan Yesus. Yang ketiga ada pengharapan yang baru. Sekarang keempat, maut telah dikalahkan. Roma 6 pasal 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, terus? Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Jadi dengan kebangkitan Yesus, maut telah dikalahkan. Amin. Maut telah dikalahkan. Kematian Yesus adalah karena dosa. Kematian tidak berkuasa lagi. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah, untuk kemuliaan Allah. Amin. Jadi makanya kita hidup untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Amin. Hidup untuk kemuliaan Allah. Yang memberi hidup adalah Yesus, dan hidup itu untuk kemuliaan Allah. Amin. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Coba ayat 1 sampai 4 dulu. 1 Korintus 19 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritahukan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri,
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa Kristus telah mati oleh karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu sangat penting. Ayat 14. Kalau itu semua tidak benar, maka sia-sialah iman kita ini. Coba ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, Andai kata dia tidak dibangkitkan, Yesus, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sia pemberitaan Injil, dan sia-sialah juga kamu, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. dan sia-sia juga kepercayaanmu. Artinya seorang kasih, kalau hingga hari ini kita tidak memiliki iman dalam kematian dan kebangkitan Kristus, itu iman yang sia-sia. Iman yang tidak punya pengharapan tentang kehidupan yang akan datang. Amin. Ya. Itu makanya hari ini dijelaskan kepada Bapak Ibu, para saudara-saudara semua, sehingga kita punya iman yang tidak sia-sia, yang akan membawa kita kepada pengharapan tentang masa depan kita, yaitu menerima hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Amin. Sudah 4 ya. 5. Roma 6 pasal 6 ayat 3 sampai 5. Kita disatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Inilah tentang kelahiran baru tadi yang sampaikan. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, Dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? dibaptis dalam kematiannya, Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati ya. oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita telah hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita juga satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Makanya tidak harus ada sakramen pembaptisan. Ini tidak bisa dianggap remeh. Ya, kelahiran baru menyatukan kita dalam kematian Kristus oleh karena dosa, dan menyatukan kita dalam kebangkitan Kristus untuk mengalahkan maut oleh karena dosa. Amin. Sudah ya? Jelas? Sekarang 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 22. Bahwa dengan kebangkitan Kristus kita berhak menerima hidup yang kekal, yang percaya. Satu Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Ada? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung dari orang yang meninggal, ya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Ya. Karena dosa yang dilakukan oleh Adam, kita semua mengalami kematian. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, setiap yang percaya juga mengalami kebangkitan dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yang tidak kekal itu mengenakan yang kekal.
Nanti kalau dibaca seterusnya ya. Sehingga mau tidak berkuasa lagi. Bahkan ada pernyataan di mana sengatmu, hai engkau mau. Amin. Ya. Jadi ketika Yesus dalam kita, malaikat mau tidak berkuasa, karena hidup kita sudah milik Kristus. Amin. Saudara kasih, itu beberapa hal tadi yang sudah yang bisa saya sampaikan tentang makna yang penting kita tahu dan yang sangat bermanfaat di dalam hidup kita tentang kebangkitan Kristus. Yang pertama tadi, yang pertama pengenapan nubuatan para nabi. Yang kedua, benar pemberitahuan Yesus tentang kematiannya. Tiga, kematian Yesus memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Empat, maut telah dikalahkan. Lima, dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Enam, kematian bangkitan Yesus, kita menerima hidup yang kekal. Amin. Berapa semua? 6. Ya. Jadi ini harus ada di dalam iman kita, saudara kasih, sehingga iman yang kita perjuangkan itu dikatakan tadi tidaklah menjadi sia-sia di 1 Korintus pasal 15 ayat 14 tadi. Amin. Dan ini sangat penting menurut pernyataan Paulus tadi di 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat 4. Haleluya. Jadi bukti dari kebangkitan Yesus orang kasih, kubur kosong. Amin. Terus selama 40 hari dia menampakkan diri. Amin. Ketika dia naik ke surga, ada banyak menyaksikan 500 orang. Amin. Nah, banyak lagi hal-hal yang lain. Ketika naik Yesus ke surga, maka turun Roh Kudus. Haleluya. Dan sampai saat ini terjadi mukjizat di dalam nama Yesus. Haleluya. Itu bukti bahwa Yesus kita bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan Yesus yang kembali ke surga bukan lagi Yesus yang lahir kandang domba. Dia sudah Yesus yang dipermuliakan. Ya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, segala kuasa di surga di dunia telah diserahkan kepadanya. Penghakiman telah diserahkan kepada Yesus. Kemudian semua kuasa di langit, di dunia, di bawah tanah telah bertekuk lutut semua di bawah kaki Yesus. Amin. Haleluya. Saudara kasih, kalau selama ini mungkin rohani saudara juga sudah mati, biarlah dengan kebangkitan Yesus saudara bangkit dalam rohani saudara, dalam iman, dalam pengharapan saudara, kita semua. Amin. Haleluya. Ada banyak yang mati rohani sekarang ini. Kalau mau dibangkitkan rohaninya, maka turutlah dalam sukacita atas peringatan kelahiran Yesus, kebangkitan Yesus hari ini, peringatan Paskah. Yang kedua, Paskah adalah awalnya dari Mesir Pesah. Pesah itu adalah terlewatkan. Ya. Kenapa ada Paskah pada masa itu? Karena ada tulah yang ke-10, di mana anak sulung semua akan mati. Tapi khusus bangsa Israel, mereka melaksanakan sakramen, ya, perjamuan Paskah dengan domba
anak domba yang tidak tercela. Dagingnya dimakan dan darahnya dipercikan di rumah mereka. Ketika malaikat maut datang untuk membunuh semua anak sulung, maka semua rumah-rumah yang sudah diberikan percik darah anak domba itu dilewatkan oleh malaikat maut. Amin. Saudara kasih, Yesus juga memberikan kita perjamuan, yaitu darahnya, dagingnya. Ya, ini persembahan yang sempurna, dan Yesus telah membuktikan untuk mengalahkan maut, sehingga dengan kita menerima perjamuan darah Yesus, daging Yesus, tubuh Yesus, maka maut pun tidak berkuasa dalam hidup kita. Kalau sekarang ini malaikat maut sedang menjalankan misinya di dunia ini, menaburkan penyakit yang mendatangkan kematian, tapi saudara yang kasih, menurut iman kita, iman kepercayaan kita, menurut firman Allah yang hidup, firman Tuhan kita Yesus Kristus, dan menurut kematian dan kebangkitan Yesus, maut itu tidak berkuasa dalam hidup kita. Amin. Tidak berkuasa. Saudara harus percaya itu. Dan mari ini Tuhan akan menjamu kita dengan dagingnya dan dengan darahnya. Jangan terima dengan ngantuk-ngantuk. Bangunlah. Yang ngantuk bangun. Ya, buka matanya. Terlalu konsentrasi untuk mata, akhirnya mimpi. Ya, buka aja matanya. Yang di rumah juga jangan mimpi ya. Ya kan? Maka sebelumnya saya akan membaca firman Tuhan Yesus Kristus tentang roti hidup, mulai dari ayat 48. Buat saudara yang ada di rumah dimanapun berada, kalau saudara mau turun dalam perjamuan ini, maka siapkanlah roti tidak beragi dan siapkanlah anggur. Kita akan sama-sama nanti menerima perjamuan ini, supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya, supaya kita terlewatkan dari maut yang sekarang ini sedang mewabah di dunia ini. Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat